Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel, dan untuk video kali ini kita akan bahas growth token. Jadi buat teman-teman semua, tetap disclaimer dan juga Dior, video ini hanya sekedar informasi dan bukan ajakan untuk investasi ataupun menjual investasi kalian guys. Dan yang paling penting dan perlu kalian ketahui, investasi yang kalian lakukan itu atas dasar kesadaran kalian sendiri guys. Dan video ini hanya ditujukan untuk edukasi dan juga disclaimer buat teman-teman semua. Apakah kalian menilai sebuah project itu bagus atau tidak untuk berinvestasi gitu guys. Jadi buat kalian yang baru gabung, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini guys. Dan jangan di skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini. Oke, di sini kita kutip dari CoinMarketCap, dan untuk harga Croft itu di 0,00002 rupiah dan mengalami penurunan sekitar 15,70% ya. Di sini kita bisa lihat untuk market cap secara keseluruhan itu ada sekitar 2 triliun dan mengalami penurunan sekitar 15,34%. Dan untuk volume perdagangan per 24 jam sekitar 131 miliar rupiah dan mengalami penurunan sekitar 44,48%. Jadi untuk posisi rankingnya itu di 2681 guys. Dan kalau kita lihat dari total supply-nya itu sekitar 59 quadrillion atau zillion nih guys. Jadi kalau kita lihat dari total supply-nya itu lumayan banyak sekali, dan untuk maksimal supply-nya itu ada sekitar 100 zillion mungkin ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari total supply dan maksimal supply itu sangat-sangat resikonya tinggi ya menurut saya, karena kalau misalkan kita lihat dari total supply-nya, nggak menutup kemungkinan si growth token ini akan terjadi migrasi guys. Kalau misalkan dia tokennya itu kurang laku ya. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior, dan perlu diingat ini hanya untuk edukasi dan juga preferensi kalian, apakah token ini itu baik untuk investasi gitu guys. Dan investasi yang kalian lakukan itu atas dasar kesadaran kalian ya. Dan kalau kita lihat dari market exchange-nya itu ada di GATE, Uniswap dan Lbank, lalu ada di MEXC, PancakeSwap dan Bitmart. Lalu ada di xt.com dan Sibaswap, di Gifinex dan Bitget, lalu CoinTrigger, dan ada Bikex dan juga PancakeSwap versi 2 guys. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Untuk auditnya itu sudah diaudit sama si Certik, dan coba kita lihat untuk kontrak addressnya. Di sini kita bisa lihat guys. Jadi growth token itu dibangun di atas ERC20 ya. Di sini kita bisa lihat untuk holdernya itu ada sekitar 2.929 dan mengalami kenaikan sekitar 0,102% ya. Dan bisa kita lihat di sini untuk kontrak addressnya dan desimalnya, lalu websitenya guys. Jadi buat teman-teman semua, kita akan bahas tujuan dari growth token ini guys. Apakah dia itu kedepannya seperti apa gitu ya. Oke, di sini kita bisa lihat untuk growth token kripto hijau. Jadi growth token itu untuk masa depan lebih sehat dan lebih kaya. Jadi kita lihat dari sini peta jalan Q1 di 2022, peluncuran BEP20 dan CoinMarketCap, lalu ada CoinGecko dan iklan sosial media, lalu audit kontrak. Jadi mungkin ini sudah di ACC ya, sudah diverifikasi. Dan kita bisa lihat di sini untuk Q2 2022 itu ada kontribusi energi hijau dan pertanian hidroponik, kemitraan energi terbarukan, dan juga sumbangan bursa, daftar bursa, dan peluncuran ERC20. Dan yang Q3 2022 itu aplikasi layanan dan kemitraan kerjasama, lalu memainkan untuk mendapatkan penggoda atau growth token mungkin ya. Jadi di sini acara periklan besar dan panel surya, perumahan dan komersial, lalu ada pertanian. Dan selanjutnya ada di 2023 Q1, Q3 dan Q1 di 2024.
Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior, kita bisa lihat di sini untuk tim dari token ini ya atau pengembangnya. Jadi kami adalah tim profesional yang terbaik di bidang kami dan kami memiliki kombinasi lebih dari 100 tahun di bidang retail bisnis PNL, akumulasi dan manajemen 30 tahun dalam pemasaran dan pengembangan aplikasi dan desain grafis, dan tim lebih dari 50 anggota yang merupakan pemimpin di bidang masing-masing. Kami akan bekerja tanpa lelah untuk menjadikan Grove salah satu token terbaik di pasar dengan roadmap awal yang akan diperpanjang lebih dari 2 tahun. Jadi untuk pejabat tertingginya ada di sini, kita bisa lihat ya, John Game Rawi. Jadi buat teman-teman semua, kalian bisa lihat sosial medianya di Twitter dan di Ins. Dan di sini ada banyak sekali, Carlo Di Clemente, dan di sini juga ada untuk Chief Marketing Officer ada Nouha El Masri. Jadi kalian bisa pahami lebih lanjut lagi tentang Growth Token ini di websitenya, dan untuk bagaimana kerjanya itu kita bisa lihat di sini. Pendapatan pasif ya, 3% dari transaksi akan didistribusikan kembali ke pemegang kami. Dengan memegang Growth, Anda dapat melihat jumlah token meningkat setiap hari. Jadi ini kayak semacam refleksi gitu ya. Jadi ada 3% dari total yang kita hold dan akan bertambah setiap hari ketika ada seseorang yang melakukan transaksi jual dan beli gitu guys. Nah, di sini ada sistem anti paus. Jadi sistem anti paus itu untuk menyegah manipulasi grafik dan melindungi investor. Tidak ada yang dapat menahan lebih dari 500 triliun. Pemegang dapat menjual lebih dari 10 triliun dari token, total token sekaligus ya. Pemegang hanya dapat menjual setiap 6 jam sekali. Jadi nggak bisa langsung all in gitu ya kalau menjual. Dan untuk beli kembali dompet, ada 1% setiap transaksi akan dikirim ke dompet pembelian kembali dan akan diaktifkan secara manual untuk menstabilkan harga saat dibutuhkan. Jadi mungkin akan ada pembelian kembali sekitar 1% ya, dan itu diambil dari gas fee ya, setiap transaksi jual dan beli gitu guys. Dan untuk likuiditasnya itu kita bisa lihat di sini, 1% setiap transaksi akan ditambahkan ke likuiditas secara otomatis untuk memfasilitasi perdagangan di PancakeSwap. Jadi akan ada kayak semacam penambahan likuiditas secara otomatis gitu ya, dari 1% dari setiap transaksi gitu guys. Nah, di sini ada pembakaran otomatis, jadi ada 2% dari setiap transaksi dibakar, dikeluarkan dari peredaran. Jadi dia akan di-burn gitu, dihanguskan gitu ya, yang akan mempengaruhi pasokan. Jadi setiap hari itu akan ada pembakaran otomatis sekitar 2% dari total transaksi jual dan beli gitu mungkin ya. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer, dan masih banyak lagi di sini, ada pemasaran dan juga ada menghasilkan untuk memainkan game untuk menghasilkan. Jadi ada mungkin kayak metaverse gitu ya nanti, dan di sini ada kolam renang atau semacam kayak staking dan penjaga hutan. Dan transfer pada swap saja dan tidak termasuk pertukaran. Berarti kalau kita beli di Gate kayak MXC gitu mungkin nggak dapat persentasi ya. Jadi dari swap aja mungkin di PancakeSwap dan di Uniswap ya. Jadi ada 2% untuk membakar dan 3% untuk pemasaran, dan refleksinya 3%, lalu ada liquidity-nya di 1%. Dan untuk pembelian kembali 1%, jadi total pajak di sini itu ada 10% guys. Dan untuk tokenomic dari saat membeli pada swap hanya mengecualikan pertukaran. Jadi kalau di exchange nggak bisa mungkin ya, nggak dapat refleksi, nggak dapat presentasi dari gas fee-nya gitu ya. Jadi membeli kembali untuk token ini itu ada 1% dan pemasaran 1%.
Jadi untuk refleksinya 2% dan liquidity-nya ada 1% dan total pajaknya sekitar 5%. Jadi kemungkinan ada 15% ya untuk jual dan beli kalau digabungin gitu guys. Jadi kalau untuk cara berinvestasinya di sini kita bisa pelajari dari saluran YouTube mereka. Jadi buat teman-teman semua di mana untuk berinvestasi. Jadi jumlah penjualan maksimum adalah 10T growth setiap 6 jam. Jadi tidak termasuk pertukaran. Jadi kita bisa lihat di sini untuk memastikan untuk meninjau dan memahami tokenomics sebelum berinvestasi. Jadi sudah banyak sekali peringatan juga dari websitenya. Jadi buat teman-teman semua, kita bisa lihat di sini ada di tukar di PancakeSwap, Bitmart, ada SafeMoonSwap, dan di sini kita bisa lihat untuk market exchange-nya ada di Hotbit ya, ada di Digifinex, MEXC, Lbank, dan ada di Bitget dan Bikex guys. Jadi untuk menjaga teman-teman semua tetap harus disclaimer guys. Dan untuk mitra dari Growth Token ini ada Dogecoin dan SafeMoon. Nah di sini kita bisa lihat untuk kayak semacam trainer gitu ya. Jadi Growth Token itu membudidayakan kayak tanaman penghijau gitu ya. Jadi kripto hijau. Jadi buat teman-teman semua ini bagus sekali untuk ekosistem manusia gitu ya. Kalau misalkan kita sering menanam tanaman-tanaman yang hijau, artinya kita saling membutuhkan atau saling membantu ya, simbiosis, mutualisme atau apa gitu ya untuk pelajaran biologi. Saya udah lupa, tapi intinya kita saling berbagi ya. Si tanaman ini mengeluarkan oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Jadi oksigen kita hirup, karbon dioksidanya untuk tanaman gitu guys. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior, video ini hanya sekedar informasi dan bukan ajakan untuk investasi guys. Jadi kabar berita dari Growth Token mungkin cukup sekian ya. Kalau kita bahas secara berkelanjutan mungkin 15 sampai 20 menit kita belum selesai. Jadi buat teman-teman semua, kalau kalian ingin tahu lebih lanjut lagi tentang Growth Token, kalian bisa langsung cek aja di websitenya growthtoken.com. Dan di sini ada menu banyak sekali, misi, audit, dan kertas putih, dan kontrak pintarnya mungkin ada, dan FAQ-nya kalian perlu pelajari lebih dalam lagi, dan ada dashboard. Dan kalian bisa follow website sosial media juga di sini ada. Nah, mungkin cukup sekian dulu, dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton, dan salam sukses, salam cuan buat kita semua guys. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.